Jalan Braga Kota Bandung adalah jalan ikonik kaya sejarah yang telah digunakan sejak masa kolonial Belanda sebagai tempat berkumpul dan pusat perbelanjaan top masa itu. Nah, belum lama ini, Jalan Braga kembali menjadi pusat perhatian. Viral di medsos gara-gara kuliner bacang panasnya yang menggoda selera. Menurut seorang pedagang bacang panas senior di Jalan Braga, bacang pertama kali dijual di Braga sekitar tahun 80-an. Gara-gara medsos, kelezatan bacang Jalan Braga kemudian viral dan menarik banyak pembeli. Termasuk Presiden Jokowi yang ikutan antrian panjang pembeli bacang panas Jalan Braga. Jadi pengen icip-icip bacangnya. Sih menurut aku rasanya enak sih dan gurih, itu juga dari daging ayam ya kalau nggak salah. Jadi menurut aku itu enak banget sih. Jadi ada sebuah historis nih, kita bisa tarik historis bahwa ada percampuran budaya dan sering juga dimakan. Karena yang tadinya bacang itu awalnya ketan isinya daging babi ya kita bisa bilang, tapi bisa diolah lagi nih yang bisa ke Indonesia. Bacang atau bakcang adalah makanan paling terkenal di Cina. Selain praktis dan mengenyangkan, bakcang ini selalu hadir pada acara santap Tahun Baru Imlek di seluruh dunia. Tampilannya sangat unik, terbungkus daun yang membentuk segitiga yang dieratkan dengan seutas tali. Terbuat dari nasi ketan yang diisi dengan potongan daging babi, ayam, atau sapi. Menyesuaikan dengan selera dan keyakinan orang yang membuatnya. Awalnya jadi bekal wajib para prajurit Tiongkok yang akan maju ke medan perang. Jadi dulu kan kalau misal kamu perang itu kan dia masaknya langsung on the spot. Nah cuma karena terlalu repot masak dadakan gitu, diciptakanlah bacang ini. Dan bacang ini diciptakan sebagai bekal dalam perperangan dan bisa bertahan selama seminggu. Dalam tradisi Cina, bacang dihidangkan secara khusus pada hari kelima untuk perayaan Peh Chun sebagai persembahan pada dewa-dewa untuk meminta hujan dan cuaca baik selama musim panen. Dikutip dari buku Peranakan Tionghoa dalam Kuliner Nusantara, Peh Chun memiliki makna mendayung atau mengemudikan perahu naga. Lalu apa kaitan bacang dengan perahu naga? Kalau bacang ini sih digunakan dalam acara tradisi nggak ada. Cuma kalau untuk hari bacang ini, itu kita kenal sebagai Peh Chun. Yang dimana tuh untuk mengenang jasa patriotnya si Cu Yuan. Ya, dan itu setahun sekali. Ya, menurut legenda Tiongkok, keterkaitan kuliner bacang dengan perahu naga bermula dari peringatan kematian seorang penasehat kaisar sekaligus penyair Tiongkok bernama Qu Yuan yang hidup pada masa peperangan. Qu Yuan sangat peduli pada rakyat yang sengsara karena perang. Ia bahkan mengingatkan kaisar akan bahaya serangan kerajaan tetangga mereka yang ada di Qin. Namun kaisar tak bergeming hingga Qu Yuan kecewa dan mengakhiri hidupnya menceburkan diri ke sungai Miluo. Penduduk yang simpati pada Qu Yuan kemudian beramai-ramai naik perahu untuk mencari jenazahnya. Mereka lalu melempar sejumlah bacang agar jasad sang penyair tak dimakan oleh penghuni sungai Miluo. Kegiatan mendayung mencari jenazah kemudian jadi cikal bakal perlombaan perahu naga setiap tahun. Ada bedanya. Kalau di sana asin, kalau di sini manis asin. Ada juga yang asin, cuma perbedaannya dalam isian. Kalau kita kan rata-rata di Jakarta atau di Indonesia ini ada isinya isi daging atau 5 macam. Kalau di sana beda lagi isinya. Dan mereka di sana makannya ketan. Sajian beras atau ketan berisi potongan daging bentuknya tak selalu seperti segitiga piramida. Di negara Taiwan pada masa akhir dinasti Ming, bentuk bacang yang populer justru bentuknya bulat gepeng. Selain daging, isiannya juga memakai sayuran. Namun karena bentuk kerucut melambangkan kelancaran rezeki dan keberkahan bagi masyarakat Cina, bentuk bulat gepeng berangsur-angsur menghilang. Kalau beras itu kan dia modelnya kayak lontong ya, agak padat. Kalau ketan itu dia kenyal. Kalau rasa bisa dibilang tergantung karakternya masing-masing. Ada yang suka ketan, ada yang suka beras. Cuma kalau biasanya kalau yang punya mah, dia nggak boleh makan ketan. Kalau tekstur sih sebenarnya
Udah pasti ya namanya beras itu dimakan dia akan soft, lembut dimakannya. Bisa dimakan dengan lembut. Tapi kalau ada ketan itu akan sedikit keras ya, lengket ya. Apalagi dengan proses dimasak itu tambah lengketnya akan lebih banyak, makanya lebih baik pakai beras menggunakannya. Hanya itu selera sih sebenarnya. Pemilihan daun sebagai pembungkus bacang tak bisa sembarangan. Meski mudah didapat dan dibentuk, daun pisang tak cocok untuk membungkus bacang. Dijamin tak akan kuat jika harus direbus selama hampir 8 jam. Makanya daun bambu sejak dulu menjadi pilihan sebagai pembungkus bacang karena kekuatan dan kelenturannya. Aromanya sangat khas, menggoda selera. Kalau daun bambu itu kan memang tradisi dari zaman dulunya si pencipta bikinnya dari daun bambu. Karena di Cina dulu kan perperangan itu kan pakai bambu semua. Belum ada senjata api. Makanya daun bambu itu digunakanlah untuk ngebungkus itu nasi. Dan ternyata ketika dalam sejarah itu dia coba bisa bertahan sampai berhari-hari. Tapi kalau bambu, serat bambu itu dia udah kuat. Lapisannya kuat, teksturnya kuat, bahannya kuat. Dengan suhu yang cukup ekstrim, dimasak dengan waktu yang cukup lama, jadi bacang itu tetap terjaga teksturnya. Walaupun dia udah mulai gosong-gosong, tapi gosongnya hanya di luar. Biasanya begitu ya kalau beli bacang ya, ada gosong-gosongnya kan. Sedangkan kita kalau beli bacang aja, masih ada gosongnya di dalam, tapi gosongnya enak. Masyarakat Indonesia awalnya mengenal bacang dengan sebutan babi cincang. Namun sekarang isi dari bacang banyak pilihan dan terjamin kehalalannya. Mulai dari daging ayam dan daging sapi yang dicampur dengan kuning telur asin, jamur, dan aneka isi lainnya sesuai selera. Bacang selanjutnya menjadi kuliner yang digemari bukan hanya oleh masyarakat keturunan saja, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Praktis, enak, dan murah. Kalau isinya zaman dulu itu memang daging babi. Cuma kalau sekarang kan makin kesini seiring perkembangan zaman, kita mixing nih pakai ayam, ada yang pakai sapi. Kurang lebih gambarannya kayak kita bikin makanan apapun tergantung bagian yang si pembuatnya ini nih, penciptanya. Dia mau pakai isian apa. Jadilah itu bacang. Bacang yang awalnya sebagai simbol penghormatan kini diakui sebagai kuliner dunia. Di mana saja dengan mudah kita bisa menikmatinya. Tapi ingat, sebaiknya dinikmati selagi masih hangat ya. Tidak disarankan untuk disimpan sampai besok pagi. Ada baiknya disimpan dulu dalam kulkas agar cita rasa bacangnya enak maksimal. Saya sarankan lebih baik bacang dikonsumsi pada saat itu. Biarpun mau dibawa dalam perjalanan lebih baik tidak lebih dari 2 hari. Kalau sudah lebih daripada itu memang harus masuk ke dalam temperatur yang dingin untuk stop cairan ataupun bakteri yang akan berkembang dari suhu yang panas. Duh, jadi kepengen makan bacang nih. Tenang, gak usah jauh-jauh ke Jalan Braga Bandung. Di Jakarta juga banyak kok yang jual. Berangkat!